Udah ya, oke sip. Baik, buat teman-teman yang tadi sesi 1 nggak hadir, atau berhalangan untuk hadir, tadi kita udah bahas tentang kisi kristal sama orbital molekul. Nanti bisa dilihat aja materinya sama recordingnya di GC ya. Sekarang mari kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini nanti silakan buat kalian latihan aja. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di grup WA. Sekarang kita lanjut part selanjutnya, yaitu siklus Born-Haber. Ini singkat aja sih. Ini intinya adalah siklus atau proses dari reaksi-reaksi unsur menjadi sebuah senyawa. Nah ini ya, dimana ini reaksi pembentukan delta HF ke HMgO, dan yang lain ini ada berbagai macam reaksi. Ada reaksi sublimasi, atomisasi, dan seterusnya. Intinya ini adalah siklus energinya. Siklus energinya. Nanti perhitungannya kita pakai hukum Hess. Gitu ya. Nah, kalau dari hukum Hess, nanti untuk menghitung U, misal yang dihitung U ya, kalau yang dihitung delta H yang lain juga bisa. Pakai rumus ini dengan ketentuan U itu energi kisinya. Delta H1 ini sublimasi, H2 atomisasi, dan seterusnya. Nah, ya. Delta HF ini pembentukan. Nah, gitu. Intinya hukum Hess aja sih, cuman ini saya sampaikan di part ini, part yang sendirian ya, part 5 ya. Karena dia pernah keluar di OSP 2014 sama 13 mungkin ya, 15. Dia sering keluar gitu. Jadi ada ya sering-sering amat sih, intinya lebih dari sekali dalam penyelenggaraan OSP. Saya masukkan, siapa tahu nanti berguna. Nah, kalau ini tadi contohnya adalah siklus Born-Haber buat MgO. Yang di soal ini adalah siklus Born-Haber untuk CaF2. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ya. Siklus Born-Habernya. Awalnya unsur-unsur bagian horizontalnya berubah jadi senyawanya. Ini reaksi pembentukan. Kemudian masing-masing unsur dia terjadi atomisasi. Atomisasi itu yang awalnya dia molekul jadi atom. Yang awalnya dia padatan jadi gas itu ya, jadi sendiri-sendiri. Awalnya bergabung sendiri-sendiri. Contohnya ini ya. Mg awalnya solid jadi gas. Sublimasi ya. Setelah jadi gas, baru ionisasi ngelepas elektron. Baru ngelepas lagi Mg2+, karena dia akan membentuk MgO, otomatis muatannya 2+, ya. Ionisasinya 2 kali. Kalau yang O, atomisasi dulu, baru affinity. Nah, affinity pertama, dan affinity kedua. Terus yang ini dari MgO ke ion-ionnya dalam fase gas, ini disebut dengan energi isi. Nah, intinya ginilah, siklus Born-Haber. Siklus energi dari pembentukan senyawa ionik. Gitu. Nah, sekarang langsung saja kita ke bagian soalnya ya. Mungkin teman-teman bisa di screenshot aja, nanti bisa dilihat lagi. Nah, ini muncul ASP 2014. Sumber utama fluorin adalah mineral fluorospar atau fluorid. Yang kandungan utamanya adalah kalsium fluorida, CaF2. Yang pertama, susunlah siklus Born-Haber pembentukan CaF2 dari unsur-unsurnya. Yang pertama, yang B adalah gunakan siklus ini untuk menghitung energi kisi CaF2 dihubungkan dengan data berikut dan data yang lainnya. Nah, ini. Silakan kalian coba ya. Kalau udah nemu jawaban yang B, mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Kalaupun menemui kesulitan, bisa ditanyakan di kolom chat juga.
Silakan ya, coba dulu ya. Kalau udah nemu, bisa dituliskan di kolom chat nomor B-nya aja. Gambarnya akan saya buat ya di sini ya. Nah, ini gambar siklus Born-Haber-nya. Kalau bisa kalian hitung U-nya dapat berapa. Kedua orang sudah menjawab. Sip, kita tunggu teman-teman yang lain.
3 orang sudah propose jawaban. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Habis itu kita bahas. Oke, baik. Kita bahas ya. Mari kita bahas. Nah, ini kalau misalnya kita melihat diagram seperti ini, kita pakainya hukum Hess ya. Jadi prinsipnya adalah mau jalurnya pakai yang mana, kalau kondisi start sama finishnya sama, nilainya akan sama. Nah, misalnya startnya di sini, finishnya di sini. Jadi di sini ada 2 jalur ya, jalur ke bawah atau jalur kanan miring. Nah, ini akan sama dengan kayak gini nih. Kalau jalur ke bawah ya berarti delta H atomisasi ditambah dengan delta H disosiasi ditambah dengan delta H-nya ionisasi pertama ditambah delta H ionisasi kedua, karena mereka sejalur ya, searah ya. Ditambah lagi dua kali afinitas. Kenapa 2 kali? Karena di sini ada angka 2 ya. 2 kali delta H affinity. Maka dia akan sama dengan delta HF plus itu energi kisinya yang mau kita cari ya. Ayo kita masukkan aja angka-angkanya. Delta H atomisasinya 178. Delta H disosiasinya, disosiasi, ini ya, 158 tambah 158. Tambah ionisasi pertama dari Ca adalah 590. Ditambah yang kedua 1150. Ditambah 2 dikali delta H affinity. Affinity-nya ini ya, minus 328 sama dengan delta HF. Delta HF-nya adalah minus 3 ini. Minus 1220 tambah U. Nah, berarti kalau nanti dari perhitungan ini kita jumlahkan aja yang di ruas kiri ya. 178 tambah 158 berapa? Mungkin teman-teman bisa hitungkan juga yang ruas kiri ya. Di ruas kirinya 178 tambah 158 tambah 590, 1150 tambah 2 kali minus 328. Satu 420 ya, ruas kiri ya. 1420 berarti kalau tinggal mau nyari U
benda ruas ya, awalnya minus, benda ruas jadi plus. Nah, berarti U-nya adalah 0, 4, 6, 2, 6, 40. Plus ya ini ya. Satuannya kilojoule per mol. Nah, begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait siklus Born-Haber? Kalau tidak ada, terlanjut ya. Born-Haber udah. Sekarang kita lanjut ke materi yang ini. Kesetimbangan larutan. Kesetimbangan larutan, yang pertama asam basa dulu ya. Ada beberapa kesetimbangan ketika kita berbicara tentang larutan, apalagi asam basa ya. Ada banyak. Yang pertama tentu saja air sebagai pelarut. Ada reaksi kesetimbangan autoionisasi, di mana konstanta kesetimbangannya kita sebut sebagai Kw, sama dengan H+ kali OH-. H2O-nya nggak ikut karena dia liquid ya, yang ikut hanya aqueous saja, yang larutan. Oke, kemudian disosiasi asam lemah, Ha terdisosiasi jadi H+ ditambah A-, di mana konstanta kesetimbangannya disebut dengan Ka. Nah ini nih. Ya selama ini kita pakai buat ngitung-ngitung, terus sebenarnya konstanta kesetimbangan tuh kayak gini. Basa lemah pun juga sama kayak gini. Kalau yang asam kuat, basa kuat nggak ada ya konstanta kesetimbangannya ya, karena dia searah aja. Kalaupun ada, dia nilainya sangat besar. Kemudian kalau hidrolisis pun ada juga konstanta kesetimbangannya, yaitu Kw per Ka. Nih, H2O-nya sekali lagi nggak ikut karena dia liquid. Ya, ini yang asam basa. Setidaknya ada 4 kesetimbangan ini, tergantung nanti sistem kita yang seperti apa. Nah, emang kesetimbangan dipakai di mana sih? Coba ya, kita latihan soal dulu. Sebelum kita find out, nanti dapat jawabannya seperti apa. Misalkan ada HCl ya, asam kuat. Berapa pH larutan HCl 10⁻⁻3? Berapa pH larutan HCl 10⁻⁸? Silakan tuliskan di kolom chat. Nomor 1 dan 2. Review dulu ya, review. Tidak perlu takut salah, tidak perlu ada kecurigaan. Masa soalnya gini doang ya? Coba dulu kan review ya, review. Oke, beberapa udah jawab. Caroline, Daniela, Galuh, Rahma, Rita. Baik, berapa yang jawab? Yang nomor 1, kebanyakan menjawab 3, which is true. Yang nomor 2, 8. HCl itu asam atau basa? Asam ya. Kalau kita ngomongin asam basa itu, pH asam itu harusnya kisaran berapa ya? Kurang dari 7. What happened to this one? Nah, kan gitu kan pertanyaannya. Gimana kalau bisa kayak gitu? Ini pertanyaan. Nah, inilah pentingnya kesetimbangan tadi. Pentingnya kesetimbangan tadi. Jadi ada saatnya kita langsung pakai yang rumus biasa kita lakukan. Oh ya udah, tinggal pH-nya langsung min log konsentrasi HCl-nya. Atau konsentrasi H+-nya. H+-nya sama kayak HCl-nya.
Bisa kayak gitu ya, tapi yang mengeluarkan H+ itu nggak cuma HCl aja. Ingat, di dalam larutan, HCl itu sebagai zat terlarutnya. Zat pelarutnya apa? Siapa zat pelarut? Air, exactly. Nah, kita lihat lagi ya tadi ya. Nah, kalau di air, nah ini di air nih, ternyata air sendiri pun menghasilkan ion H+. Nah, ini yang yang sering kita abaikan ya. Walaupun pada nomor 1 tadi dengan mengabaikan H+ tidak terjadi masalah yang berarti, tapi kalau untuk mengerjakan soal nomor 2 ternyata menjadi masalah. Terus gimana cara ngitungnya? Nah, kita pakai kesetimbangan. Ini ya. Nah, kalau kita diminta ngitung pH larutan HCl 10⁻8, di mana itu sangat kecil sekali konsentrasinya, kita identifikasi dulu. Tadi di dalam larutan terdapat apa saja? Oh, HCl. Oh, H2O. HCl itu terdisosiasi sempurna. HCl menjadi H+ dan Cl-. Artinya, kalau ada HCl 10⁻8, maka seluruhnya dia akan menjadi H+ dan Cl-. Jadi dari HCl sendiri, H+-nya dihasilkan 10⁻8. Bagaimana dengan H2O? H2O kan terdisosiasi juga nih, autoionisasi nih. Menghasilkan H+ juga berapa? Itu yang kita nggak tahu, makanya di sini dimisalkan sebagai X. Ya, dimisalkan sebagai X. Berkurang X, dia menghasilkan di sini H+-nya X. OH- juga X. Konsisten ya. Jadi H+-nya total ketambahan dari 10⁻8 ini jadinya H+-nya 10⁻8 plus X, di mana kita nggak tahu X-nya berapa. OH- X juga. Nah, terus gimana ngitungnya? Nah, kita ngitungnya baru pakai KW. KW kan H+ kali OH-. H+-nya ini, OH- ini. Set, kita cari dengan matematis ya, tentunya pakai kalkulator. Kalau kalian mau cepet pakai mode di kalkulator, tapi kalau kalian mau diuraikan dulu jadi persamaan kuadrat, terus rumus ABC, it's okay. Akan ketemu X-nya adalah sekian. X-nya ketemu nih, nah berarti konsentrasi H+-nya berapa? Ini dia, 10⁻8 tambah X. Nah ini X-nya kan. Jadi segini sebenarnya H+ totalnya di dalam larutan HCl 10⁻8. Jadi kalau dimenlogkan ketemu 6,98. Jadi gitu ya, salah satu penerapan kesetimbangan larutan. Tadi udah ada sih di kolom chat yang bener jawabnya. Berarti bagus. Nah, gitu ya. Nah, gini ya. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan terkait kesetimbangan ini. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Tadi gimana yang 9,5? Gimana? Dapatnya 9,5 kali 10⁻8. Itukah pertanyaannya? Iya. Kita ada dua cara. Cara pertama adalah pakai kalkulator. Cara kedua adalah diuraikan dulu jadi persamaan kuadrat, baru dimasukkan rumus ABC. Saya tunjukkan yang pakai kalkulator ya di kamera. Mudah-mudahan kelihatan. Mana kamera? Nah, coba kalian ingat-ingat dulu persamaannya kayak gimana. 10⁻14 sama dengan 10⁻8 plus X dikali X ya. Kalau mau pakai kalkulator, kayak gini caranya. Mungkin stop sharing dulu ya. Saya akan jadi spotlight dulu kameranya. Nggak bisa ternyata. Spotlight. Oh ya, Kak, berarti kalian ubah sendiri aja ya. Apa namanya?
modenya supaya saya nampak besar. Nih, saya akan tunjukkan pakai kalkulator. Tadi kita tulis dulu berarti 10 pangkat min 14 sama dengan dalam kurung 10 pangkat minus 8 tambah X kali X. Kelihatan ya? 10 pangkat 14 tambah X. Kalian termirror nggak ininya? Nggak ya? 10 pangkat min 14 sama dengan 10 pangkat min 8 plus X kali X. Terus tinggal kalian kalau udah nulis kayak gini, tinggal shift, pencet shift, terus solve. Solve itu tombol di bawah shift. Oke ya. Tinggal di run aja sama dengan, kalau udah nemu, nanti dia akan menunjukkan jawabannya sendiri. Kayak gitu. Nah, X-nya dipencet yang mananya, Kak? Oh, X itu dipencet ini. Nah, misalnya ya, ada tombol alpha di sebelahnya shift. Ini, alpha, pencet dulu, baru dicari di sini tombol yang ada X-nya. Yang mana? Ah, ini ya. X warnanya pink. Nah, ini. Maka akan keluar X kayak gini. Itu ya X-nya ya. Itu caranya, kayak gitu. Kalau, tapi nggak tahu, mungkin beberapa kalkulator tidak support, beberapa kalkulator support. Kebetulan saya punya yang support. Saya juga punya satu yang tidak support juga. Kalau yang nggak support ya terpaksa. Dihitungnya manual ya, pakai rumus persamaan kuadrat. Begitu. Oh, sama dengan tuh ini. Oh ya, sorry. Ngetik sama dengan tuh bukan sama dengan yang ini, bukan ya. Tapi sama dengannya pakai tadi alfa juga. Alfa, terus cari yang warna pink sama dengan. Warna pink sama dengan itu ya. Oh ini, warna pink sama dengan tuh yang ini. Nah, nanti akan sama dengan. Tapi dipencet dulu yang alfa ya. Alfa ini ya. Alfa dipencet, baru dipencet yang sama dengan. Nah, gitu. Tapi ini bukan, nggak harus pakai cara ini ya. Pakai cara manual pun boleh. Jadi kalau kalian menemukan misalnya bentuknya rumit, ada X-nya, langsung bisa pakai kalkulator tadi. Biar cepat aja. Silakan dicoba ya. Jadi kalau ada kesulitan bisa ditanyakan lagi. Kalau mau dibuat ke bentuk persamaan kuadrat dulu, terus ke mode equation juga bisa. Gitu ya. Oke deh. Mudah-mudahan bisa. Mari kita lanjutkan. Nah, ada lagi tentang ini pertanyaan, silakan. Terakhir kalau udah ditulis persamaannya tadi, kalau mau pakai kalkulator, pencet shift solve. Shift solve. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, Kak, boleh ke slide sebelumnya? Oke, boleh. Ini. Benar yang ini slide-nya? Oke, sip. Kalau tidak ada pertanyaan,
Kita lanjut yang ini sekarang. Review lagi ya, nomor 1 dan nomor 2. Silakan kalian hitung kalau udah dapat jawabannya. Tulisan kolom chat. HA itu asam lemah ya, HA ya. Dia punya KA. HF juga asam lemah, dia punya KA. Nah, yang ini sekarang ya. Coba kalian hitung nomor 1, 2. Gunakan cara yang biasanya, ini masih review ya. Review doang kok. Oke, Haikal sudah. Kita tunggu teman-teman yang lain. Asam lemah ya ini ya, asam lemah. Nah, masih ngitung. Oke, saya tunggu ya, tetap saya tunggu ya. Nggak mungkin yang kayak gini nggak bisa, harusnya bisa. Tidak perlu takut salah ya. Sini kita sama-sama belajar, oke? Saya tunggu sampai ada yang jawab lagi ya. Masa cuma satu yang jawab kan? Oke, nambah 1. Rahmah, baik. Yang lain, yang lain? Oke, baik. Kita bahas aja ya. Kan biasanya kita ngitung H plus untuk asam lemah kan gini ya. Ka kali konsentrasinya si Ha gini. Ya tinggal masukin aja Ka-nya 10 pangkat min 6 kalau yang nomor 1, Ha-nya 0,1. Jadinya 10 pangkat min 3,5. Berarti pH-nya akan sama dengan 3,5. Dengan cara yang sama, yang nomor 2, H plusnya akan ketemu 10 akar 10 pangkat min 1
kali 0,1 hasilnya adalah 10 pangkat min 1, berarti pH-nya 1. Gini ya, tadi so far sih 2 jawaban yang di kolom chat kayak gini. Kalau misalkan, coba dulu ya. Saya nggak bilang cara ini salah nggak ya. Yang nomor 1 benar kok, cuman ada yang aneh di nomor 2. HA 0,1 molar dengan Ka 10 pangkat min 1. Dia asam lemah loh. Coba kalau misalkan dibandingin sama HCl yang asam kuat, 0,1 molar. HCl 0,1 molar, berapa pH-nya? HCl 0,1 molar. Ya, pH-nya 1 ya. 1. Look at this now. Asam lemah 0,1 molar sama asam kuat 0,1 molar. pH-nya sama-sama 1. How come? Masa HCl sama-sama kuatnya dibandingkan HA yang asam lemah? Nah, kan di situ ya menemukan hal aneh di situ. Nah, terus harusnya gimana, Kak? Nah, rumus ini benar. Rumus yang kita gunakan ini benar ketika nilai Ka-nya cukup kecil. Cukup kecil tuh untuk kisaran Ka-nya ya sekitar 10 min 4 atau min 5 atau lebih kecil lah. Ya, tetapi untuk Ka yang 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, rumus ini akan menghasilkan error yang cukup signifikan. Terus gimana? Kita harus menghitungnya. Sekali lagi pakai kesetimbangan. Nah, HA asam lemah, berarti kan kesetimbangannya kayak gini ya. Plus A minus. Kan gini ya. Mula-mula bereaksi sisa. Tinggal kita masukkan. HA awalnya 0,1, ini belum ada. HA ini akan terdisosiasi sebesar katakanlah A, kita nggak tahu nilainya ya. Maka H plusnya akan bertambah A juga, A minusnya bertambah sejumlah A juga. A 0,1 minus A. Nah, disinilah kita masukkan konstanta kesetimbangan. Ka dalam hal ini akan sama dengan H plus dikali A minus per konsentrasi HA. Yang dipakai adalah yang sudah setimbang. Nah, ini. Tinggal kita masukkan Ka-nya 10 pangkat min 1, H plusnya kita nggak tahu, A minusnya A juga, HA yang di bawah 0,1 minus A. Ini kalau dijabarkan akan jadi kayak gini. 10 pangkat min 1 saya ganti 0,1 aja ya. Minus A sama dengan ini A kuadrat. 0,01 minus 0,1A sama dengan A kuadrat. Atau ini bisa diubah jadi persamaan kuadrat. A kuadrat plus 0,1A min 0,01. Nah, ini kan bisa mencari akar ya. Ini matematika mencari akar. Berarti berapa A-nya? Gitu. Atau mau pakai cara yang di kalkulator tadi juga boleh. Ya, pakai cara kalkulator juga boleh. Silakan coba kalian hitung berapa A-nya tuh kayak gini. Kalau udah ada yang nemu bisa tuliskan di kolom chat ya. Berapa nilai A-nya? Oke, Rahmah udah menemukan. Sip, sama kita angka kita Rahmah. Teman-teman yang lain silakan coba ya. Bisa nggak menemukan? Manual boleh. Pakai cara kalkulator juga oke. Haikal juga sudah. Sip. Sama kita ya. Sepakat nih udah ada 2 jawaban di chat.
Yang udah menemukan jawaban, silakan tuliskan juga, nggak apa-apa. Saya udah percaya ada dua yang sama, 0,0618 atau 0,062 boleh ya, disingkat gitu ya. A-nya ini. Nah, terus berarti kalau A-nya udah ketemu, konsentrasi H plusnya berapa? Ini kita mau nyari pH ya. Ternyata H plusnya sama dengan A sama dengan 0,0618. Berarti pH-nya adalah minus log 0,0618. Berapa tuh? Minus log 0,0618. Ini langsung masukkan kalkulator aja ya. 1,209 atau 1,2 juga boleh. Ini ya. Nah, jadi beda nih pH-nya, jadinya 1,2. Lebih tinggi daripada yang HCl. Kalau pH-nya lebih tinggi berarti lebih lemah ya asamnya, atau lebih basah. Bisa dikatakan seperti itu. Up to this point, sampai poin ini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada pertanyaan? Oke. Ini kok exercise soalnya sama yang tadi. Oh, salah. Oke, saya ganti dulu ya, bentar. Oke, kita ganti aja. Kok hilang share screen-nya? Kita ganti aja. Yang lain yang nomor 1. Boleh ya, langsung dikerjakan ya. Coba kalau ini diganti 2. Nah, gitu. Terus sekarang nah, silakan coba kalian kerjakan 3 soal ini. Sebelum kita lanjut ke kesetimbangan larutan berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan chat aja di kolom chat. Kalau boleh slide sebelumnya. Ya, ada yang mau ditanyakan?
Ke slide sebelumnya. Oh, ke slide sebelumnya. Ini. Ya. Oke. Bentar. Oke, udah. Oke. Nih, silakan. Lanjutkan lagi. Ini kita mulai mendekati sama analitik ya. Nah, udah sampai perbatasan nih. Kimia anorganik, analitik. Ketika shift source-nya lama, ditunggu aja ya kalau yang pakai kalkulator ya. Dia sedang iterasi dia. Kalau ada pertanyaan, tanyakan ya.
How's going? Bagaimana so far? Apakah ada kendala? Oke, Brahita nomor 1 sudah. Baik, nanti kita cek ya. Haikal sudah juga. Sip. So far baru 2 yang menjawab. Silakan jawab aja. 2 menit lagi kita bahas ya. Bentar. Saya cek dulu jumlahnya. Mungkin pada masing kita. Oh, lumayan banyak. Ada 9 orang. 5 menit lagi ya akan kita bahas. Jadi silakan kalian hitung-hitung dulu yang belum selesai. Kalau sudah selesai langsung tuliskan jawaban. Kalaupun ada kesulitan, bilang aja di kolom chat ya.
So far 3 orang yang sudah menjawab. 3 menit lagi. Oke, baiklah. Kita bahas ya. Kita mulai bahasnya yang nomor 3 dulu, yang paling kompleks. Nah, kalau ini 3 ini campuran nih. Nomor 3 ini ya. Ada HCl, asam kuat, ada HA, asam lemah. Gimana nih? Dia nyarinya gini ya. Ini sebenarnya kalau ada kasus kayak gini, sebenarnya langsung saja sih sebenarnya pakai yang kuat aja. Itu nanti jawabannya akan sangat mendekati. Tapi karena di sini kita concern-nya untuk kesetimbangan, saya akan menunjukkan gimana seharusnya kita menghitungnya tanpa mengabaikan yang lemah. Kayak gini ya. Yang pertama, HCl. Dia akan terdisosiasi total, sempurna. Kalau HCl-nya ada 0,1, maka H plus-nya pun akan dihasilkan 0,1, Cl-nya juga 0,1. Gitu ya. Nah, sekarang baru ke HA-nya. HA ini adalah reaksi kesetimbangan bersama H plus. Mula-mula reaksi setimbang. Mula-mulanya HA 0,1. H plus-nya tadi udah didapat dari HCl 0,1. A minusnya belum ada. Kemudian dia berkurang sebanyak misalnya A gitu ya. Maka H plus-nya akan tambah sebanyak A minusnya akan tambah sebanyak A. Jadi di sini 0,1 plus A sisanya. Yang di sini A doang,
Sementara yang HA-nya 0,1 minus A. Nah, masuklah di sini kesetimbangan. KA kan sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi A minus per konsentrasi HA. Ini ya. KA-nya kita udah tahu 10 pangkat minus 2 sama dengan H plusnya adalah 0,1 plus A minusnya adalah A per 0,1 minus A. Nah, coba kalian hitung sampai sini A-nya ketemu berapa? Yuk. Pakai kalkulator ya. Manual juga boleh sih, tapi kayaknya kalau manual jadinya persamaan kuadrat. Nah, itu kalau di kalkulator tetap ditulisnya X ya. Kalau nggak X nggak bisa. Kalau di seri kalkulator saya ya. Mungkin ada seri kalkulator lain yang bisa dengan huruf apa aja. Oke, nanti kalian akan menemukan A-nya ini sebesar, kalau salah bilang ya, 8,44 kali 10 pangkat min 3. Tapi belum selesai di sini karena H plusnya adalah ini 0,1 plus 8,44 kali 10 pangkat min 3. Nah, berapa tuh? Nggak jauh beda ya, saya 0,10844. Kemudian tinggal pH-nya minus log 0,10844. Hasilnya sekitar 0,9 sekian. Atau lebih tepatnya 0,96. Ya. Yang nomor 3 dulu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, apakah nomor 1 dan 2 perlu dibahas? Akan dijawab di kolom chat ya. Kalau misalnya nggak perlu, kita akan next. Kalau perlu, bilang. Oke, so far yang jawab perlu 2. Kalau nggak jawab, berarti oke, yang jawab perlu 3 so far. 4. Ya, cukup banyak ya. Berarti kita bahas aja yang nomor 1 dan 2. Tapi ini perlu saya ginikan dulu ya. Biar ada space untuk membahas yang nomor 1 dan nomor 2. Kita bahas dulu yang nomor 1. Nomor 1 ini caranya sama kayak yang di contoh tadi. Nomor 1. Ya, kita punya HA, ya udah berarti HA-nya
berkesetimbangan H plus A minus. Mula-mula reaksi sisa, kan gini ya. Ini tinggal 0,1, belum ada, minus X, plus X, plus X, jadinya X, 0,1 min X. Sehingga kalau kita masukkan KA, dia akan jadi H plus dikali A minus per HA. Kita masukkan aja KA-nya adalah 10 pangkat min 2, H plusnya adalah X, A-nya adalah X, per 0,1 min X. Nah, nanti langsung ketemu X-nya. X-nya ini sama dengan H plus juga, gitu ya. Maka, sama kalkulator ya, silakan boleh kalian hitung. Saya juga ngitung. Saya ketemunya adalah 0,027, jadi H plusnya adalah 0,027, sehingga pH-nya minus log 0,027, yaitu 1,57. Nah, jadi pH-nya adalah 1,57. Gini ya untuk nomor 1. Silakan, apakah ada pertanyaan? Nomor 1, sekarang kita yang ke nomor 2. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja ya. Yang nomor 2 sekarang. Nah, nomor 2 ini H2SO4, molaritasnya 10 pangkat min 8. Ini mirip kayak yang HCl 10 pangkat min 8 tadi ya. Dan bedanya kalau H2SO4, dia terurainya menghasilkan 2H+. Nah, kayak gini. Jadi kalau H2SO4-nya adalah 10 pangkat min 8, H plusnya akan jadi 2 kali 10 pangkat min 8. Baru deh kita ke kesetimbangannya. Kesetimbangannya pakai air. H2O, H plus OH minus, mula-mula reaksi sisa. H2O ada banyak ya, banyak. Dia berkurang sebanyak X, ini akan tambah X, tapi H plus tadi udah ada 2 kali 10 pangkat min 8. Yang di sini banyak, kita nggak pakai H2O anyway, so tinggal seperti ini. Yang ini X. Nah, kalau sudah, kita masukkan KW sama dengan H plus, karena air ya, berarti pakai konstanta kesetimbangannya KW. KW anggap aja 10 pangkat min 14. Tapi kalau di soal diketahui KW itu yang lain, ya berarti pakai angka yang di soal itu. H plusnya akan jadi 2 kali 10 pangkat minus 8. Kalau ini dikurang, ini plus, sorry. Cara di kanan ya. Plus X, yang ini X. Maka silakan dihitung nilai X-nya berapa. Baru setelah dapat nilai X-nya, H plusnya akan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 plus X. Nah, kalian tinggal hitung nanti ya. Akan dapat berapa, baru pH-nya bisa dihitung. Ya, nanti X-nya silakan dicari sendiri ya. Intinya begini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita akan next ke materi berikutnya.
Oh ya, kalau kalian merasa saya ngajarnya terlalu lambat atau terlalu cepat, bilang ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita next ke kesetimbangan berikutnya. Ini prinsipnya sama ya. Kalau yang tadi berkaitan dengan asam basa, sekarang berkaitan dengan kelarutan, KSP, dan pembentukan kompleks, KF. Nah, ini contoh-contohnya ya. Hasil kali kelarutan ini beberapa contohnya kayak gini. KSP-nya seperti ini. Kalau KF ini adalah yang tadi kita kan kemarin udah belajar senyawa kompleks. Nah, dia kalau di larutan dia membentuk kesetimbangan juga dengan atom pusat dan ligannya. M ini adalah atom pusat ya. Sementara L itu adalah ligannya. Nah, gini. Nanti bisa diisi apapun M sama L-nya. Nah, ini senyawa kompleksnya. Kalau misal ligannya 2, KF-nya kayak gini. Kalau ligannya 4, ya KF-nya kayak gini ekspresinya. 6 kayak gitu. Kalau nanti ada 3 atau 5 juga sama prinsipnya kayak gitu ya. Sama kayak gitu. Oke. Silahkan di screenshot dulu. Nah, kita akan lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Coba kalian cari dulu ya, hitung dulu yang A coba. Kalau mau nyari yang A gimana ya? Berapa jawabannya yang A? Yang B nanti kita akan bahas bareng-bareng. Silahkan hitung dulu yang A. Oke, Haikal sudah. Kita tunggu jawaban teman-teman yang lain. Ini ya, kesetimbangannya. Mula-mula, reaksi, sisa. Karena kita ngitung kelarutan, kita nggak tahu nih sebenarnya PbCl2-nya itu ada berapa. Kan kita misalkan dia ya banyak lah gitu ya. Terus dia berkurang sebesar S. Nanti sisanya nggak tahu nih tanda-tanya. Tapi kita nggak pedulikan karena dia solid, dia nanti tidak akan apa namanya berpengaruh di perhitungan KF atau KSP-nya. Nah, Pb2 plus-nya awalnya belum ada. Jadi ketambahan S, ini ketambahan 2S. Jadi totalnya Pb adalah S sama 2S. Misalnya kita misalkan S ya, kalau misalkan X juga boleh. Baru kita masukkan ke KSP. KSP-nya ini adalah Pb2 plus dikali Cl- pangkat 2 karena konstanta kesetimbangannya ya. Konsentrasi zat
dipangkatkan koefisiennya. Kenapa yang PbCl2 tidak masuk ke kesetimbangan? Karena dia solid. Solid nggak ikut ya, yang ikut aqueous saja. Oke, KSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 18, S Pb2 plus-nya adalah S, Cl min-nya adalah 2S kuadrat. Hati-hati ya, ini ya 2S kuadrat. Jadinya S-nya 2S jadinya S kali 4S kuadrat jadinya 4S pangkat 3. 8, 10 pangkat min 8, 8 kali 10 pangkat min 8. Berarti ini bisa kita pindah ke sini. S pangkat 3-nya berarti adalah 8 per 4, berarti 2 kali 10 pangkat minus, 18 ya, kalau ini satunya hilang. Minus 18. Berarti S-nya adalah akar pangkat 3 dari 2 kali 10 pangkat min 18. Hasilnya adalah 1,26 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini ya, satuannya molar. Ya, 1,26 atau 1,25 juga. Ini ya, ini adalah kelarutan dari PbCl2. Kita misalkan tadi S ya, yang bisa larut ya. Gitu. Nah, kalau yang B gimana nih yang B? Nah, kita akan bahas di sini. Langsung aja saya kasih contoh cara pengerjaannya. Ini yang B ya. Nah, yang B ini kan ada dua reaksi kesetimbangan nanti. PbCl2 solid berkesetimbangan sama Pb2 plus aqueous plus 2 Cl min aqueous. Terus ada lagi reaksi yang satunya pembentukan kompleks ya. Berarti Pb2 plus aqueous ditambah 4NH3 aqueous, ligannya berkesetimbangan dengan Pb NH3 4 kali 2 plus aqueous. Nah, kedua nih, di mana konstanta kesetimbangan yang reaksi atas adalah KSP, yang bawah adalah KF. Ini kalau misalnya ditambahkan gitu ya. Nah, jadi reaksinya PB-nya akan kecoret. Karena yang atas itu di sebelah produk, kalau yang bawah, reaksi bawah, di sebelah reaktan bisa kita coret, makanya reaksinya akan berubah menjadi reaksi totalnya PbCl2 solid ditambah 4NH3 aqueous yang akan berkesetimbangan dengan Pb NH3 4 kali 2 plus ditambah 2 Cl min aqueous juga. Nah, aqueous juga ya, larutan. Artinya nanti ada di kesetimbangan. Terus konstanta kesetimbangannya, K-nya, K totalnya akan sama dengan kalau ada dua reaksi ditambah, berarti konstanta kesetimbangannya dikali ya. KSP dikali KF. Langsung aja kita kaliin, jadinya adalah KSP-nya 8 kali 10 pangkat min 18 dikali KF-nya 10 pangkat 18. Jadi sisa 8 aja. K-nya sama dengan 8. Oke ya. Nah, baru dimasukkan kayak yang tadi nih. Mula-mula reaksi sisa setimbang. Kita nggak tahu PbCl2-nya berapa, tapi kita misalkan A gitu aja ya. Nggak usah ada, kita kan mula-mula nggak tahu juga. Yang penting kita tahu berapa melarutnya dia. NH3-nya kita tahu berapa? Nih ya, 1 molar.
Yang ini belum terbentuk, ini belum terbentuk juga. Terus kita misalkan yang melarut PbCl2-nya adalah sebanyak S, ini nggak tahu ini sisa berapa. NH3-nya berarti dia akan berkurang berapa nih? Kalau PbCl2-nya berkurang S, NH3-nya akan berkurang berapa? S juga. 4S ya, dikali koefisien. 4S. Keep fokus ya. PbNH3-nya akan dihasilkan berapa banyak? Kalau NH3 tadi kan 4S, kalau PbNH3 4 kali, S aja. Ya, oke. Kalau Cl minusnya? Plus 2S ya. Good. Nah, gini ya. Berarti tinggal sisanya aja nih. Sisanya 1 minus 4S. Yang ininya S, yang ini 2S. Nah, kita masukkan nih ke konsentrasi timbangan. Kalau dari reaksi yang hijau ini, K-nya akan sama dengan kanan per kiri ya, konsentrasi Pb, NH3 4 kali, 2 plus, dikali konsentrasi Cl minus, jangan lupa ada kuadratnya, kuadrat, per konsentrasi NH3 dipangkatkan 4 karena koefisiennya 4. Wow, kompleks sekali ya jadinya ya. Ya, tidak apa-apa. Itulah gunanya kalkulator. Tapi nanti mungkin di soal tidak serumit ini ya angkanya ya. Mungkin akan angkanya disesuaikan. Mungkin. Tapi biasanya jarang olimpiade. Pakai data yang beneran. K-nya ini 8. PbNH3 4 kalinya adalah S. Ini jadi 4S kuadrat. Yang ini adalah 1 minus 4S pangkat 4. Nah, ini tadi pakai kalkulator, tinggal kalkulator berapa ketemu S-nya, silakan kalian hitung. Silakan coba dihitung ya, saya juga ngitung kok. Apakah beneran sangat tinggi gitu ya? Kalau dibandingkan, bisa jadi nggak dapat jawabannya juga. Di kalkulator S tetap ditulisnya X ya. Yang sudah menemukan bisa ditulis di kolom chat kalau sudah. Kalkulator saya masih menghitung. Oke, ini ya, saya tulis saja ya. Kalau udah sampai sini, tinggal saya mengandalkan kalkulator. S-nya akan menjadi 0,189 molar. Nah, berarti kelarutannya PbCl2, which is S, adalah 0,189. Kalau kita bandingkan dengan yang di air kelarutannya cuma 1,26 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat 6 bos.
Ini 100.000 kali lebih besar daripada yang di air. Silakan dicerna dulu, yang mau dicatat-catat dulu. Kalau ada bagian yang bingung, tanyakan. Ya, silakan. Oke. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Silakan. Kak, kok sulit sekali. Ya, ini baru awal-awal. Baru awal-awal. Maksudnya ini hal baru yang kalian pelajari. Yang wajar kalau terasa sulit ya. Nanti akan terbiasa kok. Tipe soalnya kayak gini ya nanti ya. Kurang lebih aja. Tapi nanti kan di KSNP ini soalnya cuma ada 9 ya. Kalau saya lihat di sosialisasi itu 9 tapi beranak dia. Ada yang anaknya soalnya pilgan, ada anaknya yang isian singkat. Jadi harusnya sih angka-angka yang dihasilkan tidak akan rumit ya angka-angkanya. Karena di-input di sana langsung. Pastikan dilihat ya sosialisasinya ya. Di YouTube masih ada kok. Biar nggak salah nanti pas input. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dicoba ya. Ya, silakan dicoba teman-teman. A dan B. Kalau Anda mau jawaban yang A, langsung tuliskan di kolom chat A sekian. Udah dapat yang B, B sekian gitu ya. Nggak usah harus dua-duanya, satu aja juga nggak apa-apa. Oke, Haikal yang A sudah dapat, sip, benar. Shirley juga sudah, yang A, sip. Brahita yang A juga sudah.
Sebenarnya yang A udah banyak yang bisa ya. Oke, saya spill aja jawabannya yang A. Nah, silakan yang B. Fokus yang B ya. Oke, 5 menit lagi akan kita bahas ya yang B ya. Oke, kita bahas ya.
Yang B aja kita bahas. Yang B. Oke. AgCl. Kalau dia punya KSP berarti dia sukar larut. Tapi tergantung sih KSP-nya berapa. Ag plus Q Cl minus ini ya. Kalau reaksi pembentukan kompleksnya dia Ag plus aqueous tambah H3 aqueous juga, dia akan membentuk Ag NH3 dua kali plus udah sih gitu. Nah, ya. Tapi ini NH3-nya ada dua ya, berarti di sini koefisiennya 2. Nah, gini. Kalau yang di sini KSP, di sini KF, maka sama kayak tadi ini dijumlahkan. Konstanta kesetimbangannya dia akan dikalikan. Cl, solid, enggak sini ya. Tambah 2NH3, aqueous, Ag, NH3 dua kali plus, aqueous juga, tambah Cl minus aqueous. Gini ya, formula reaksi sisa. Baru kita masukkan angka-angkanya, AgCl kita nggak tahu, yang jelas dia berkurang S. NH3-nya di soal 1, ini belum ada. Sekalian yang K-nya kita hitung. K-nya akan jadi 10 pangkat min 10 dikali 1,2 kali 10 pangkat 11. Hasilnya adalah 12. Nah, K-nya 12 ya berarti ya. Minus S untuk AgCl berarti NH3-nya ini 2. Minus 2S. Ini 1 berarti S. Berarti yang kompleksnya S, Cl-nya S, NH3-nya 1 minus 2 S. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus kesetimbangannya. K, kalau dari reaksi yang berwarna hijau, dia akan sama dengan Ag, konsentrasi Ag NH3 2+ dikali dengan Cl-, 1 aja, dibagi dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 karena koefisiennya 2 ya. Kita masukkan angkanya ini 12 S kali S per 1 min 2S kuadrat. Ini sebenarnya bisa pakai cara ini sih. S kuadrat. Kebetulan ini bisa pakai cara manual ya. Sama aja kayak kedua ruas di akar, jadinya akar 12. Ini sama aja, akar 12 itu 2 akar 3 ya. 2 akar 3 yang ini tinggal S per 1 min 2S. Nah, tinggal diotak-atik, nanti ketemu dengan pembulatan S-nya. Kalau saya nemunya akan jadi sekitar 0,437 molar. Ini ya. Begitu. Gimana? Capek? Masih semangat? Silakan ya kalau ada pertanyaan.
Sepertinya kesetimbangan larutan akan jadi submateri terakhir dari kimia anorganik ya. Begitu juga dari sesi kedua. Cukup rumit ya. Ya, begitulah. Kesetimbangan larutan ya. Kimia anorganik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada soal lagi sih, tapi yang A aja deh, yang A. Yang A aja ya, yang B-nya nanti. Yang A ini nggak rumit gitu aja. Ya, silakan kalian baca, kalian pahami. Kalau ada sesuatu yang nggak ngerti, bisa ditanyakan. Oh ini, aduh ini. Pangkat minus 11 ya. Silakan tanyakan. Dan ditebak lagi. Identifikasi ya. Yang A. Ya, jadi slide terakhir kita di sesi hari ini. Sudah 18 nih. 17.29 di tempat saya. Oke, cara mengetahui siapa yang mengendap duluan adalah dicari kelarutannya ya. Dicari kelarutannya dalam air. Antara perakoksalat sama PB oksalat. Siapa yang kelarutannya lebih kecil, maka dia yang mengendap lebih dulu. Bukan KSP-nya ya, bukan KSP-nya. Sekali lagi bukan KSP-nya. Yang dicari adalah kelarutannya yang dibandingkan. Kalau kelarutannya lebih kecil, maka dia akan lebih cepat larut atau lebih cepat mengendap atau lebih dulu mengendapnya. Begitu ya. Oke, karena udah lebih dari setengah 6, langsung aja ya saya bahas ya. Yang pertama kalian cari tahu dulu kelarutan masing-masing. Kalau timbal itu jadinya PB oksalat C2O4. Kalau yang perak Ag2 C2O4. Kita cari masing-masing konsentrasinya atau masing-masing kelarutannya ya, kelarutannya dulu ya. Ini kelarutannya. Kalau misalkan kasus untuk PB C2O4 solid, jadi PB2+, terus hapus, tambah C2O4 2 min. Sama di sini saya tuliskan juga biar head to head ya. C2O4 solid 2Ag plus plus
C2O4 2 minus. Ini kalau bagian kesetimbangannya kayak gini. Mula-mula reaksi sisa juga. Mula-mula reaksi sisa. Ini kan intinya PbC2O4 ini nggak tahu ya berapanya, tapi dia melarut. Sebesar S, maka Pb-nya akan ketambahan S, C2O4-nya akan ketambahan S. Berarti Pb2+-nya S, bukan S ya, sorry. Pb2+-nya awalnya ada 0,1, 0,1, oksalatnya nggak ada. Ini ya. Maka di sini 0,1 plus S, S. Tinggal masukkan ke rumus KSP nanti ya. Di sini dulu. Minus S, yang ini plus 2S, yang ini S. Awalnya AG-nya 0,1 juga. 0,1 tambah 2S, ini S. Masukkan ke KSP-nya, KSP masing-masing. Kalau yang ini KSP-nya adalah PB 2 plus dikali C2O4 2 min. Kayak gini ya. Tapi kalau yang ini, yang AG, KSP-nya adalah yang AG 0,1 plus 2S, ada kuadratnya, dikali S. Kalian nanti akan bisa menghitung S-nya dengan cara yang tadi, sama ya. Tapi kalau kalian mau simple, S yang di sini dianggap sangat kecil, jadinya sisa 0,1 aja. Dianggap sangat kecil daripada 0,1. Jadinya kalau buat yang PB, mana yang sini ya, buat yang PB, KSP-nya adalah 8,5 kali 10 pangkat min 9 kan sama dengan 0,1 S. Berarti S-nya adalah 8,5 kali 10 pangkat min 8. Ini untuk yang PB. Tapi kalau buat yang AG, 3,5 kali 10 pangkat min 11 kan sama dengan 0,1 kuadrat kali S. Berarti S-nya akan berubah jadi 3,5 kali 10 pangkat minus 9. Siapa yang kelarutannya lebih kecil? Yang AG ya. Berarti yang akan mengendap lebih dulu adalah Ag2C2O4. Begitu. Ya, thank you yang sudah menjawab di kolom chat ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, monggo sebelum kita tutup. Sudah mulai mendekati kimia analitik ya, menganalisa. Oke, kalau tidak, tadi dari sesi 1 kita sudah belajar tentang orbital molekul, kemudian kristal, atom dan kristal ion, kemudian apa lagi ya tadi ya? Siklus Born-Haber ya, siklus Born-Haber, kemudian kelarutan ya. Kelarutan, kesetimbangan larutan. Lumayan lah. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Setelah ini materinya apa, Kak? Setelah ini materinya adalah kimia analitik. Mulai dari analitik kualitatif dulu, baru kemudian kuantitatif. Dikit aja sih kimia analitiknya. Karena sebenarnya prinsipnya lebih banyak stoikiometrinya aja kalau kimia analitik. Jadi yang perlu diperkuat stoikiometri. PPT-nya langsung bagi Kak. Oke, nanti saya akan kirimkan.
Pastikan kalian join GC ya, Google Classroom. Materi dan recordingnya saya upload di sana. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada tambahan lagi. Thank you for coming, thank you for participating. Mungkin untuk, harusnya kan kita hari ini masih ada sesi lagi ya, satu lagi ya, malam ya. Cuman saya ada agenda mendadak, saya harus ke kota nanti malam. So, mungkin kita postpone ya, yang sesi ketiga nanti ya. Jadi tidak kita adakan, tapi kita ganti nanti di hari yang lain. Ya, mungkin saya akan kabarin harinya apa digantinya ya. Baca sih infonya, nanti saya info juga di grup ya. Jadi nanti malam kalian bisa cek di GC ya. Saya sudah mengupload soal pretest di sana, silakan kalian coba dikerjakan. Kalau ada kesulitan, ya kerjain dulu aja. Nanti mungkin hari apa ya, hari Rabu, Kamis, atau Selasa mungkin ya, kita akan fokus ke pembahasan soal-soal aja. So, siapkan aja soal-soal yang kalian temui, yang kalian nggak bisa ditanyakan pas sesi esok hari. Gitu ya. Oke, Kak. Baik. Kalau gitu, kita tutup saja sesi kita hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, saya kira cukup dari saya. Segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat KSNP. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.